Hai semua, perkenalkan saya Yohanes Setiawan dengan NBI 256. Pada kali ini kita akan membahas mengenai komputer hardware, lebih tepatnya dalam konsep sistem komputer. Dan itu terbagi menjadi 4 hal ya dalam sistem komputer. Nah, tahap yang pertama ialah ada input, ada output, yang ketiga ada storage, yang keempat ada kontrol. Ini saya akan membahas mengenai 4 tahapan itu. Semoga apa yang saya bahas ini dapat jelas dan juga bagi teman-teman yang mendengarkan dapat mengerti 4 tahap dalam sebuah komputer. Oke, tahap pertama ialah input. Input adalah bagian dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengubah dari data itu dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik. Jadi contohnya kayak misal kita mengetik itu dapat diubah gitu, entah kita dari mengetik nanti akan dikonversi oleh komputernya, diproses oleh komputernya. Itu ya seperti yang aku katakan tadi, mengetik kayak seperti menggunakan keyboard, menggunakan pena buat menggambar dan sebagainya. Tuh, nanti data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Itulah input, ya kan? Jadi data fisik yang kita lakukan nanti dikonversi atau diubah menjadi data dalam sistem komputer. Yang kedua ialah output. Apa sih output ini? Output ini bertanggung jawab untuk mengubah informasi elektronik yang diproses oleh komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia. Nah, contoh itu bisa kita lihat seperti printer ya. Di printer itu kan kita bisa mengerti dan bisa membaca gitu. Ada hasilnya gitu. Terus bisa contohnya lagi cetakan, terus juga audio gitu. Jadi itu merupakan output yang bisa kita mengerti, ya kan? Dan berikan hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem kepada para pengguna. Jadi itu output. Informasi-informasi tersebut diubah agar kita dapat tahu ya, dapat mengerti dalam gimana printer yang berupa kertas, terus juga suara juga, audio gitu ya. Itu ialah output. Dan yang ketiga ialah storage. Apa itu storage? Storage itu ya penyimpanan ya. Kita sudah tahu storage adalah sebuah penyimpanan. Penyimpanan sebuah apa? Yaitu data dan program dari penggunaan ya di masa mendatang. Jadi yang bisa kita gunakan untuk saat ini dan mendatang. Itulah penyimpanan yang ada di dalam komputer. Dan bagi menjadi dua, penyimpanan utama dan penyimpanan cadangan. Penyimpanan utama mencakup seperti RAM, terus yang sementara dan cepat, terus dan penyimpanan cadangan itu seperti hard drive atau SSD untuk menyimpan jangka panjang lebih permanen. Jadi storage ya penyimpanan dari apa? Data dan program ya. Yang penting bagi kita ada penyimpanan itu bagi dua lagi, penyimpanan utama dan penyimpanan cadangan. Penyimpanan itu penyimpanan cepat tapi sementara, dan penyimpanan untuk jangka panjang dan lebih permanen. Dan yang terakhir itu ialah controlling atau kontrol. Itu bagian yang mengatur pada pemrosesan CPU. Jadi lebih ke CPU-nya yang mengontrol operasi dan koordinasi komponen lain dari sistem komputer tersebut. Nah, jadi di kontrol ini kita lebih membahas mengenai CPU, otak dari komputer yang mengimplementasikan ya instruksi, melakukan operasi aritmatika dan logika. Dan juga CPU itu bertanggung jawab untuk mengalirkan data ya di dalam sebuah sistem dan menjalankan program-program yang diperlukan dan mengatur aktivitas seluruh sistem komputer. Jadi cukup mudah dipahami ya keempat komponen ya, keempat hal tersebut seperti input, output, storage, dan kontrol. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kalian semua para pendengar dan kita lebih paham mengenai komputer itu
lebih dalam lagi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.